Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reja Dusa Putra, SPD, Guru Pengampu Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMAN 11 Bekasi. Selamat pagi anak-anak yang saya banggakan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di saat pandemi COVID-19 ini semua begitu sangat sensitif, dikarenakan kita harus selalu mentaati protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, selalu berjaga jarak, dan tetap mencuci tangan sehabis dari luar. Baik, untuk memulai materi pembelajaran di semester genap ini, saya akan memberikan materi mengenai menilai karya melalui resensi. Adapun tujuan pembelajaran mengenai resensi ini, siswa diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian resensi, yang kedua menentukan unsur-unsur resensi, yang ketiga membandingkan isi dari berbagai contoh resensi, yang keempat menentukan kaidah bahasa yang terdapat dalam resensi, yang kelima mengonstruksi resensi berdasarkan struktur resensi. Baik, kita mulai masuk ke materinya. Asal kata resensi. Pada bahasa Belanda yaitu resentie. Pada bahasa Latin yaitu recensio, recensere, atau revidere. Yang artinya mengulas kembali, melihat kembali, menimbang, dan menilai. Lalu, arti resensi dalam KBBI. Yang pertama itu, pertimbangan atau penilaian buku, ulasan buku. Yang kedua, pendapat atau pertimbangan redaksi tentang hasil kesenian, kesusastraan, dan sebagainya. Lalu, arti resensi itu sendiri adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya yang lain. Tujuan resensi. Yang pertama itu mengetahui kelebihan dan kekurangan buku. Yang kedua, memberikan gambaran kepada pembaca secara ringkas. Yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis. Yang keempat, menguji kualitas buku. Yang kelima, mengetahui latar belakang buku diterbitkan. Kita masuk ke jenis-jenis resensi. Jenis-jenis resensi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu resensi informatif. Yang kedua, resensi deskriptif. Dan yang ketiga, resensi kritis. Di mana resensi informatif di sini resensi yang disampaikan dengan singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Yang kedua, resensi deskriptif. Resensi yang bahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Lalu, resensi kritis. Sebuah resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi kritis biasanya objektif dan kritis dalam menilai isi buku. Kita masuk ke unsur-unsur resensi. Yang pertama itu ada judul resensi. Yang kedua, identitas buku yang diresensi. Yang ketiga, pendahuluan atau memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku, dan lain-lain. Yang keempat, inti atau isi resensi. Yang kelima, keunggulan dan kekurangan buku. Dan yang keenam, penutup berisi rekomendasi. Adapun subbagian pada materi resensi ini, yaitu poin yang pertama, membandingkan isi resensi untuk menemukan sistematika resensi. Nah,
Baik, di sini saya akan membacakan salah satu karya sastra novel yang berjudul 5 cm. Di sini terdapat judul buku 5 cm, tahun terbit 2005, kota terbit Yogyakarta, penulis Doni Dirgantoro, jumlah halaman 382 halaman, dan nomor edisi terbit yaitu ISBN 979759114. Saya akan membacakan dari buku 5 cm ini. Novel ini bercerita mengenai kisah 5 orang pemuda dan pemudi yang menjalin persahabatan dan memiliki kepribadian yang berbeda. Tokoh-tokoh dalam novel ini yang pertama adalah Riani. Sosok gadis cantik yang berkacamata dan memiliki otak yang cerdas. Ia memiliki cita-cita yang tinggi, ingin menjadi seorang presenter di salah satu stasiun TV. Tokoh selanjutnya yaitu Jafran. Gayanya sangat menampakkan bahwa dirinya adalah anak band, berbadan kurus, dan sosok Jafran ini selalu menjadi pelebur suasana dalam kisah. Kemudian Arial, yang memiliki badan sporty dan selalu tampak rapi dalam acara apapun. Selanjutnya yaitu Genta. Genta adalah sosok yang paling dewasa dan memiliki jiwa kepemimpinan. Rambutnya agak lurus dan berjambul. Dan sosok yang terakhir adalah Ian, laki-laki yang bertubuh besar yang sangat mengidolakan Happy Salma. Kisah ini dimulai dari kejenuhan mereka yang selalu berkumpul bersama setiap harinya. Mereka memiliki ambisi untuk tidak bertemu selama beberapa tahun sampai apa yang mereka cita-citakan terwujud. Maka mereka akan berkumpul semacam reuni. Akhirnya waktu itu pun tiba. Mereka berhasil mengejar cita-cita yang diinginkan dan mereka berkumpul untuk menanjak gunung yang sangat fenomenal di Indonesia, yaitu Gunung Mahameru. Kisah persahabatan 5 cm dalam perjalanan menuju puncak Mahameru pun diuji. Kuatnya persahabatan mereka akhirnya berhasil menaklukkan jalan yang penuh dengan perjuangan. Hingga akhirnya mereka sampai di puncak Gunung Mahameru. Kelebihan dalam novel 5 cm ini adalah mencerminkan sebuah kisah persahabatan yang harus terpisah karena harus keluar dari zona nyaman. Mereka ke tempat yang akan membawa mereka menuju kesuksesan. Kisah 5 cm ini menggambarkan bahwasannya dalam bersama-sama mereka, perjalanan yang ditempuh dan rintangan yang dihadapi akan terasa lebih mudah. Pembaca seolah dihanyutkan dengan kisah adegan 5 cm ini saat menanjak Gunung Mahameru. Penulis pun sukses membuat para pembaca penasaran apa yang terjadi selanjutnya setelah mereka sampai di puncak Gunung Mahameru. Sebenarnya yang terdapat dalam novel 5 cm ini sejauh ini cukup bagus dan baik. Tapi tidak ada suatu karya yang sempurna. Dalam novel ini ada beberapa bahasa yang tidak dimengerti oleh pembaca dan ada beberapa konteks bahasa yang tidak mengalir. Novel 5 cm ini seolah menggambarkan imajinasi yang luar biasa, bahwa sangat mudah menggapai mimpi apa yang diidamkan tanpa melalui proses yang panjang. Novel ini sangat bagus dibaca oleh para remaja dan mahasiswa. Gambaran kentalnya, nilai persahabatan dan penumbuhan semangat meraih mimpi atau cita-cita akan menemukan muaranya dalam cerita ini. Kecintaannya kepada alam sebagai wujud kebesaran Sang Pencipta juga mendapatkan ruang yang lebih di sini. Dari contoh resensi sebelumnya,
Maka hal yang dapat dipelajari dari teks resensi meliputi yang pertama, isi, unsur-unsur, bahasa, serta manfaatnya. Yang pertama, isi teks. Isi teks resensi adalah muatan pembahasan dari sebuah karya atau buku. Resensi yang berjudul 5 cm tersebut adalah menjelaskan sebuah kisah persahabatan yang harus terpisah karena harus keluar dari zona nyaman mereka ke tempat yang akan membawa mereka menuju kesuksesan. Yang kedua, penampilan atau sampul depan buku. Bagaimana dengan penampilan atau sampul depan buku? Penampilan buku sangat berpengaruh pada minat pembaca untuk memiliki atau hanya sekedar membaca. Kadang kita menjumpai pembaca tertarik terhadap pada sebuah buku hanya karena tampilan sampul depannya yang menarik. Yang ketiga, unsur-unsur teks resensi. Yang pertama ada judul resensi. Judul semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul yang menarik juga akan memberikan nilai lebih tersendiri. Yang kedua, identitas buku. Nah, identitas buku ini yang pertama itu ada judul buku, judul asli, atau jika buku terjemahan penulis, penerbit, kota terbit, tahun terbit, tebal buku, atau jumlah halaman. Poin yang C, pendahuluan. Pendahuluan dalam teks resensi berisi penjelasan umum mengenai latar historis, sebab-sebab permasalahan, peristiwa-peristiwa umum, garis besar materi, atau gambaran umum buku, dan lain-lain. Poin yang D, isi resensi. Bagian ini berisi tentang sinopsis, yaitu ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan serta kelemahan buku, rumusan kerangka buku, dan bahasa yang digunakan. Poin yang E, pada bagian penutup, biasanya berisi alasan mengapa karya atau buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Nah, subbagian yang B pada materi resensi ini yaitu mengungkapkan isi resensi, informasi buku yang diresensi. Berdasarkan objek karyanya, resensi terdiri atas bermacam-macam jenis, seperti yang terdapat di dalam contoh teks sebelumnya. Ada resensi untuk novel, ada pula yang berupa kumpulan cerpen, berdasarkan objek tanggapannya, ada pula yang berupa film atau drama, lagu, buku ilmu pengetahuan, dan karya-karya lainnya. Dengan perbedaan-perbedaan objek karya itu, informasi yang kita dapat pun akan bermacam-macam pula. Misalnya, dari resensi novel atau kumpulan cerpen, informasi yang kita dapatkan adalah tentang alur, penokohan latar, dan hal-hal lainnya yang terdapat di dalam buku-buku cerita. Berbeda halnya dengan resensi itu tentang buku populer. Informasi yang kita dapatkan berupa sejumlah ilmu pengetahuan yang dapat memperluas wawasan kita tentang topik yang dibahas oleh buku itu. Ya, baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.